Oke teman-teman, mungkin kamu di rumah punya sapu lidi yang gagangnya panjang seperti ini. Awalnya gagangnya panjang, jadi seperti ini. Dan ini kita biasa pakai untuk membersihkan halaman atau membersihkan pekarangan atau juga membersihkan jalan di depan rumah kita. Nah, ini karena bahannya bambu bisa aja pegangannya ini patah, sehingga kalau patah jadinya seperti ini, jadi kecil pendek. Nah, kalau kecil pendek seperti ini kita mau gunakan untuk bersih-bersih agak susah karena kita harus membungkuk, dan ini tidak baik ya untuk struktur tulang belakang kalau kita membungkuk dalam waktu yang lama. Maka kalau udah patah seperti ini, sementara belum ada penjual sapu lidi seperti ini yang kita temui, solusinya gimana supaya kita tetap bisa membersihkan pekarangan dan rumah kita. Nah, saya akan ganti pegangan yang patah ini dengan yang baru. Tentunya kalau kamu pegangannya masih panjang, kamu bisa pakai ini lagi, tapi kalau enggak, kamu bisa menggunakan pegangan yang lain. Kalau bisa yang lebih awet dan yang lebih bagus. Nah, karena saya punya material aluminium bekas seperti ini, saya akan ganti pegangan bambu ini menjadi dengan aluminium ini supaya lebih awet dan lebih kuat sehingga tahan lama. Yuk kita ikutin caranya yuk. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik lonceng yang ada di bawah video ini agar kamu dapat informasi jika ada video terbaru yang diupload di channel ini. Nah, karena sapu lidi ini diikat seperti ini dan bambunya dimasukkan ke dalamnya seperti ini, maka kita harus bongkar dulu ikatannya ini supaya bambu bekasnya bisa dikeluarkan. Ini ikatannya cukup kuat, dan kalau kita bongkar di sini, sapu lidi ini diikat di luar di sini menggunakan semacam benang dan dipaku. Ada pakunya di sini sehingga ini untuk mengunci benangnya kita akan lepas dulu talinya. Ini kita akan lepas. Ini adalah batang bambu yang ada di dalam sapu lidinya. Setelah kita bongkar batang bambunya, kita bisa ambil. Oke, kita ambil ini yang patah, kita buang. Kemudian kita ganti dengan batang aluminium yang sudah tadi saya siapkan. Kamu bisa menggunakan aluminium atau kamu bisa menggunakan kayu atau menggunakan bambu lagi, tapi saran saya sih supaya nggak bolak-balik kita benerin kayak beginian, gunakan bahan yang awet. Jadi saya gunakan aluminium ya. Oke,
kita masukkan aluminiumnya ini ke dalamnya. Pada saat masukkan, usahakan masuk agak dalam ya, seperti ini supaya lebih kuat. Oke. Kalau sudah, kita ikat dengan karetnya lagi di bagian dalamnya. Kita ikat seperti ini. Sudah seperti ini, saya nggak akan menggunakan paku untuk mengikat ini karena batang aluminiumnya agak susah kalau dipaku, kecuali kamu pakai bahan yang menggunakan kayu. Sebagai gantinya saya akan menggunakan mengunci ikatan karet ini dengan kabel tis. Sebelum kita ikat, kita tarik dulu, pastikan karetnya sudah mengikat dengan kuat. Kemudian kita ikatkan kabel tisnya untuk mengunci supaya karetnya tidak lepas. Gunakan ukuran kabel tis yang agak besar ya teman-teman, supaya ini ikatannya kuat. Kita tarik seperti ini. Kalau sudah, bagian ujung kabel tisnya kita potong. Oke. Nah, ini baru begini aja, ini udah terlihat bahwa sapu ini udah bisa dipakai. Cuma karena lidinya sedikit, ini masih terlalu kecil ya sapunya, sehingga kalau dipakai buat nyapu nanti agak lama bersihin sampah-sampahnya. Oke, kita rapikan bagian ujung atasnya, kita ratakan dulu seperti ini. Ini terlihat rata di sini. Ya, kalau udah terlihat rata seperti ini, kita gabungkan dengan lidi-lidi yang sebelumnya sudah kita ikatkan pada sapu. Bagian atasnya kita ratakan seperti ini. Oke, kalau lidinya sudah seperti ini posisinya, sebelum kita ikat dengan karet, kita akan pasang kabel tis dulu. Kita akan pasang kabel tis seperti ini supaya memudahkan kita pada saat mengikatnya nanti menggunakan karet. Jadi supaya tangan kita nggak harus nahan terus ya. Ini fungsinya kabel tis ini, kita ikat dulu supaya tangan kita nggak harus nahan terus. Jadi tangan kita bisa seperti ini. Terus kita bisa ratakan bagian atasnya, kita ikat dengan kabel tis dengan kuat. Oke. Nah, ini sapunya sebenarnya udah berbentuk nih, tapi belum terlalu kuat untuk kita bisa gunakan. Potong bagian ujungnya. Nah, sekarang bentuk sapunya sebenarnya udah ada gagangnya seperti ini, tapi ini belum terlalu kuat untuk digunakan. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita akan tambahkan menggunakan karet ban yang tadi untuk mengikat karet ban yang tadi digunakan untuk mengikat bagian luarnya. Kita ikat seperti ini supaya lidinya menyatu ya, lidinya menyatu dengan kuat dan gak gampang lepas. Sudah, di sini kita ikat lagi menggunakan kabel tis.
Jadi usahakan posisi pengikatannya sejajar supaya karetnya nggak lepas ya. Kita tarik dengan kuat dan bagian ujungnya kita potong supaya lebih rapi. Oke, sejauh ini sapunya sudah cukup kuat, tapi supaya tambah kuat lagi saya akan tambah lagi satu ikatannya di bagian atas. Kita ikat lagi pakai potongan karet ban yang tadi memang digunakan untuk mengikat sapu ini. Kita lilit ke arah atas seperti ini. Kalau sudah, lilitan karet ban ini kita kunci lagi menggunakan satu buah kabel tis lagi. Jadi di sini saya menggunakan 4 buah kabel tis untuk mengikat sapu ini supaya lebih kuat. Pada saat mengikat ini, kabel tisnya posisinya mengikuti alur dari karet bannya supaya dia dapat menahan karet ban supaya nggak gampang lepas ya kalau sudah tarik dengan kuat. Nah, oke, kita potong bagian ujungnya agar lebih rapi ya. Oke, sapunya yang tadi patah sudah ada gagangnya lagi, dan ini menggunakan gagang aluminium sehingga lebih kuat terhadap cuaca dan nggak rapuh, dan ini kita bisa gunakan untuk menyapu lagi dan kita nggak perlu membungkuk. Oke teman-teman, kalau kamu punya sapu lidi seperti ini dan gagang yang patah, jangan buru-buru kamu buang. Sebelum ada tukang jualan sapu lidi yang baru, kamu bisa perbaiki dengan cara tadi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.